Oke guys, kita akan dimulai dulu. Ini untuk satu video untuk semua zodiak. Jadi kalian tinggal cari zodiak yang mana yang ingin kalian dengar. Tapi kita akan mulai dulu untuk Capricorn, Taurus dan Virgo dan kawan-kawannya. Oke, ini terkait dengan situasi percintaan kalian yang bisa berhadapan dengan situasi kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu. Oke, untuk zodiak Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, wedding rings and coffin. Oke. Jadi ini bisa dikaitkan dengan kalau misal kamu sudah mempunyai pasangan atau pernikahan, ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu mengendingkan suatu keadaan situasi gitu ya, kamu dengan pasangan kamu misalnya berantem dari enggak gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga ibaratnya kalau misalnya Capricorn, mungkin kamu baru saja mengendingkan suatu keadaan dan akan ada suatu transisi, hubungan ini bisa kembali lagi, reconciliation mungkin gitu ya. Ada kemungkinan untuk next level komitmen terkait dengan sesuatu hal, atau mungkin simpelnya kalau misalnya yang single ada kemungkinan ibaratnya kamu mengakhiri masa single kamu dan akhirnya kamu menemukan seseorang yang kamu anggap punya soul connection, punya pertemuan dengan seseorang yang kamu anggap dia bisa menjadi partner kamu. Oke, kita akan lihat untuk clarify kartu Capricorn, clarify wedding rings untuk zodiak Capricorn. The Star. Oke, the house. Oke, jadi kalau dilihat mungkin untuk zodiak Capricorn, aku melihat mungkin akan ada suatu informasi dari kejauhan, ada suatu informasi membawa suatu the Star card and the Tower. Jadi kalau aku lihat terkait dengan pernikahan atau terkait dengan kalau yang aku lihat, satu, akan ada kemungkinan suatu berita tentang kehamilan, akan ada suatu berita tentang pernikahan, atau ini juga dikaitkan dengan the Tower tuh ada suatu, kamu akan mengendingkan sesuatu hal gitu ya. Mungkin kalau tadinya kamu sendiri gitu, akan ada kemungkinan ya kamu bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan yang bisa membangun kestabilan kamu gitu ya. Oke, atau akan ada suatu informasi yang mungkin membuat suatu kestabilan dalam hubungan kamu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, Twin Flame. Kok Aquarius sih? Harusnya Taurus. Oke, harusnya Taurus. Balik lagi ya. Mungkin oke. Sorry guys, kita akan mulai ke zodiak Taurus untuk love situation kalian. Taurus. Oke, Taurus di sini ada butterfly and photograph. Oke. Jadi kalau butterfly di sini adalah ada kemungkinan hubungan kalian atau dengan siapapun itu relationship evolving to the next phase. Jadi mungkin ada kemungkinan kamu dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu, Taurus, akan ada suatu naik level dalam suatu hubungan. Looking at your photo, missing you and nostalgia and make new memories. Jadi kalau dikaitkan dengan kartu sebelahnya relationship evolving dengan make new memories, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang ingin membuat suatu memori bersama gitu ya, karena ada kemungkinan hubungan ini akan naik ke fase berikutnya. Oke. Ada suatu growth gitulah, ada suatu berkembangnya hubungan gitu ya, atau simpelnya naik level. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Clarify untuk zodiak Taurus di sini cloud. Oke. Jadi Taurus di sini kalau di-clarify dengan kartu ini, cloud dengan the coffin, mungkin kalau ada sesuatu kebingungan, ada sesuatu hal yang kamu nggak bisa melihat suatu kejelasan gitu terkait dengan suatu hubungan, ada keinginan kamu untuk membuat suatu a new beginning terkait dengan seseorang yang sedang kamu hadapi gitu ya. Nah, mungkin di sini juga bisa dilihatkan, di sini ibaratnya cloud dan the coffin, mungkin pada saat ini kalau digabungkan dengan kartu ini ada kemungkinan kamu akan mengakhiri masa single kamu, tapi ini juga dikaitkan dengan kamu akan mengakhiri sesuatu hal yang mungkin kamu tidak bisa melihat, tidak bisa, ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu arahnya kemana, tapi mungkin akan ditempatkan kamu mengetahui sesuatu hal untuk membuat suatu make new memories gitu ya, karena ada kemungkinan hubungan ini evolving atau naik chapter, naik level gitu. Ini juga dikaitkan dengan mungkin
seseorang berusaha untuk bernostalgia merindukan kamu gitu ya, bernostalgia merindukan kamu terkait dengan sesuatu hal, mungkin hubungan kamu ending gitu ya. Jadi mungkin di sini kalau dilihat Coffin ini orang yang sedang berpikir, ini seperti kartu Four of Swords, mungkin seseorang sedang berusaha memikirkan sesuatu hal terkait dengan situasi kamu gitu ya. Sebenarnya ada sebenarnya ada kemungkinan hubungan ini untuk bisa naik level, oke? Tapi mungkin seseorang sedang mencari kedamaian, asik. Mungkin sedang memikirkan sesuatu hal, bernostalgia dan merindukan kamu gitu, oke? Kita akan lihat untuk zodiak Virgo, untuk love situation untuk zodiak Virgo. Healthy choices and addiction. Jadi Virgo, mungkin ini situasi kamu dengan seseorang yang sedang kamu hadapi. Healthy choices di sini sebut mungkin kamu atau seseorang yang sedang berhadapan dengan kamu membuat suatu healthy choice atau keputusan yang baik untuk diri kamu sendiri gitu ya, dalam pekerjaan, mungkin dalam hidup ataupun dalam cinta gitulah, dalam percintaan. Mungkin seseorang di sini memilih lebih mencintai dirinya sendiri terkait dengan sesuatu hal, mengutamakan dirinya dalam sesuatu hal gitu ya. Tapi ini juga mungkin di sini ada addiction, possession, controlling. Mungkin seseorang kamu berhadapan dengan seseorang yang terlalu obses atau terlalu posesif dalam suatu hubungan yang seseorang di sini akhirnya memutuskan untuk membuat suatu keputusan yang baik untuknya. Ya berarti kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang posesif, mungkin seseorang di sini memilih untuk meninggalkan orang tersebut, atau memilih memutuskan untuk tidak berhubungan, atau memilih sesuatu hal, atau simpelnya kalian berusaha untuk melepaskan suatu energi yang membuat kamu lebih baik gitulah, lebih mengutamakan diri kamu, kepentingan kamu atau cinta kamu gitu. Tapi kita akan lihat kartu yang terhubung untuk zodiak Virgo, the key and the fox. Virgo, jadi mungkin kalau kamu berhubungan dengan seorang laki-laki, atau ini mungkin Virgo adalah seorang laki-laki, di sini clarify untuk Virgo adalah the key and the fox. Jadi kamu harus pay attention terhadap energi sekitar kamu atau siapapun orang ini gitu ya, yang mungkin sebenarnya kamu mengetahui bahwa ada sesuatu niat atau intention yang kurang baik dalam orang-orang yang berada dalam sekitar kamu gitu ya. The fox tuh orang yang seperti Seven of Swords atau agak sedikit sneaky, ada maksud yang lain gitu ya, yang ada di dalam ada maksud lain yang mungkin dia tidak utarakan sama kamu. Nah, mungkin jadi kamu hati-hati dengan energi orang seperti itu. Mungkin kamu punya kunci untuk melepaskan dari jeratan energi orang tersebut, atau simpelnya kamu bisa melepaskan energi orang kamu bisa melakukan suatu hal untuk melepaskan suatu energi yang membuat kamu tuh stuck atau berkaitan dengan orang tersebut gitu ya. Itu yang aku lihat untuk zodiak Virgo. Kita akan ke zodiak Aries. Untuk zodiak Aries, zodiak Aries. Untuk zodiak Aries, engagement ring and abundance. Aries, mungkin ini bisa berhubungan dengan situasi kamu atau orang yang sedang kamu hadapi. Jadi ada kemungkinan engagement, partnership, commitment, eternity. Jadi mungkin dengan siapapun kamu berhubungan, ibaratnya ada suatu keberkahan yang besar. Mungkin ibaratnya apa yang kamu sedang tanam atau tuai itu akan tercapai. Atau simpelnya kalau dalam pasangan mungkin ada suatu goals, misi dan visi dalam menjalankan sesuatu hal akhirnya tercapai gitu ya. Jadi kamu bisa berekspektasi ada suatu keberkahan, rezeki atau berita yang baik yang akan terjadi sama kamu gitu. Jadi mungkin kalau terkait dengan engagement ring, mungkin kalau yang single ada kemungkinan hubungan kamu bisa next level gitu ya, atau ada kemungkinan seseorang melamar kamu gitu, atau kalau misalnya sudah punya pasangan mungkin ada suatu goals atau impian, atau simpelnya ada momen dimana kalian merasa hubungan kalian tuh lebih erat. Tapi kita akan lihat clarify untuk zodiak Aries.
Untuk zodiak Aries, Rider and Crossroad. Oke. Jadi yang aku lihat adalah mungkin Aries kamu akan berada dalam suatu situasi dalam persimpangan jalan. Mana yang harus kamu pilih? Kalau kamu mungkin kalau misalnya kamu baru saja menerima suatu rezeki, kamu mungkin akan mendapatkan suatu keberkahan, atau mungkin dengan gimana ya, mungkin kalau misalnya kamu baru mendapatkan suatu keberkahan, akan ada kemungkinan kamu akan melakukan suatu perjalanan traveling gitulah kurang lebih, yang akhirnya kamu senang. Tapi ini juga di sini ada kartu The Bear dan Rider and Crossroad terkait dengan suatu keputusan, simpelnya kalau misalnya ada seseorang yang melamar kamu, ada seseorang yang menginginkan kamu menjadi pacarnya, ada seseorang yang ingin serius dengan hubungan kamu, mungkin terkait dengan suatu keputusan dan kamu menerima dia atau enggak, kamu harus meminta support atau advice terkait dengan seseorang yang bersama ibu kamu atau bapak kamu, atau seseorang yang kamu anggap dia orang yang lebih tua di keluarga kamu. Itu yang kulihat untuk zodiak Aries. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu keputusan yang harus dibuat dan kamu mungkin dianjurkan untuk meminta saran dengan orang yang lebih tua dalam keluarga kamu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Leo. Untuk zodiak Leo, oke. Leo ini adalah not a date tapi date gitu ya, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Tapi situasi kamu sebenarnya not today. Jadi mungkin Leo, ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu gitu ya, ada seseorang yang ingin ngajak pergi kamu, simpelnya gitu. Tapi mungkin kamu lagi nggak mood, lagi sakit hati, lagi simpelnya mungkin emang lagi nggak mau berbicara aja gitu ya, atau simpelnya kamu mungkin ada sesuatu kekesalan dengan orang yang ngajak kamu pergi ini gitu. Tapi kita akan lihat untuk clarify zodiak Leo. Untuk zodiak Leo, Oke, untuk zodiak Leo di sini the moon and the mist. Jadi sebenarnya kedua kartu ini sebenarnya kalau the moon itu ada rasa takut, ada rasa sesuatu hal yang kamu nggak bisa baca, lebih ke feeling emosi. Tapi sebenarnya terkait dengan siapapun orang ini, mungkin ada suatu intuisi kamu mengatakan untuk tidak berhubungan dengan orang ini. Tapi sebenarnya kalau lihat dari intention orang ini, berarti hati-hati dengan sesuatu hal yang mungkin dia punya maksud lain, dia berusaha untuk mendapatkan attention kamu, tapi sebenarnya dia punya niat buruk di belakangnya gitu ya, karena kartu The Mice ini adalah kartu yang kurang baik gitu. Dengan The Moon, dengan The Mice ada suatu maksud yang jelek yang akan datang sama kamu. Tapi sebenarnya situasinya di sini adalah not today. Aku nggak tahu Leo, mungkin ini sudah berhubungan dengan kamu atau enggak, tapi aku melihat ibaratnya mungkin karena apabila kalau di sini ada the key, biasanya kamu sudah tahu intention atau keinginan orang ini gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu mengetahui terkait dengan seseorang yang menghubungi kamu gitu ya. Karena di sini clarify-nya adalah the moon and the mice. Jadi ibaratnya hati-hati dengan intention orang tersebut. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui, ada sesuatu hal maksud dan tujuan yang kamu ketahui, yang makanya mungkin kamu sedang tidak ingin berhubungan dengan seseorang, atau simpelnya kamu akan menolak ajakan itu karena kamu masih marah gitu. Oke. Kita untuk ke zodiak Sagittarius. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, karmic relationship and the phonics. Oke. Untuk Sagittarius di sini ada new phase and rekindle, renew, tapi ini situasi kamu karmic relationship. Jadi karmic relationship itu ibaratnya dua orang yang bersatu, yang diharuskan untuk ibaratnya mempelajari sebenarnya si A ini dalam hidup gue apa sih gitu ya. Itu sih katanya seperti karmic relationship. Jadi dua orang yang bersatu yang sebenarnya dia tuh harus sama-sama belajar untuk mempelajari apa sih connection ini gitu ya. Tapi karmic tuh sebenarnya ibaratnya kadang-kadang tuh kalau menurut aku, kalau karmic itu kayak orang yang sebenarnya dia tuh nggak akan jadi, atau nggak ada ujungnya, yang akhir-akhirnya
bolak lagi balik lagi bolak balik seperti itu karmic. Tapi di sini ada kemungkinan seseorang ini yang mungkin yang kamu anggap dia adalah karmic relationship, ada kemungkinan dia minta untuk kembali lagi gitu ya, untuk memulai sesuatu hal yang baru. Nah itu dah makanya the phonics dan karmic relationship itu bolak balik gitu ya. Tapi kita akan lihat, jadi sebenarnya Sagittarius, kamu harus bisa mempelajari apa yang kamu pelajari dalam hubungan ini terkait dengan orang tersebut. Kamu harus bisa melepaskan dia atau emang mencintai dia. Kalau emang situasinya udah nggak bisa, kenapa kamu harus terus berusaha? Intinya kayak gitu. Tapi di sini ada kemungkinan kamu dihadapkan dengan suatu a new beginning terkait dengan seseorang ini. Tapi kita akan lihat untuk clarify Sagittarius untuk karmic relationship. Oke. Jadi ini kalau misalnya kamu laki-laki, kamu berhadapan dengan seorang perempuan, tapi ini juga kartu ini menjelaskan bahwa untuk kalau menurut aku terkait dengan siapapun orang yang mungkin kamu memiliki karmic relationship, diharuskan kamu mengkat orang tersebut gitu ya. Karena apa? Untuk kestabilan kamu, untuk kestabilan kamu, untuk situasi kamu yang lebih baik gitu ya. Ya memang akan ada suatu growth dalam hubungan ini, tapi kamu yakin nggak kalau itu tuh dia baik sama kamu? Kalau cuma bolak balik dan kamu nggak mempelajari hubungan itu, buat apa diterusin ya? Karena ibaratnya kalau kartu ini adalah kartu apa sih namanya, seseorang di sini tuh ya ngekat gitulah, ibaratnya begitu. Sebentar. Bentar guys. Sebentar. Oke, jadi untuk menuju kestabilan dan segala macam, kamu harus bisa mempertimbangkan situasi ini. Apakah kamu mau terus atau enggak, atau ini terkait dengan suatu kestabilan kamu, gitu ya. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan orang yang udah pernah kamu putuskan kembali hadir lagi untuk mau mencoba untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi kamu harus bisa pelajari dengan energi orang tersebut, oke? Oke, kita akan coba ke Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Untuk zodiak Cancer. Ya, jatuh. Untuk zodiak Cancer, separation, the sword and rose. Oke, Cancer, kayak mungkin kamu sedang mengalami suatu hal yang membuat kamu tahu gitu ya, ada sesuatu hal yang bikin kamu clear dalam suatu keadaan, dan kamu memilih untuk memisahkan diri kamu dengan energi orang tersebut, atau secara fisik berpisah dengan orang tersebut gitu ya. Tapi ini juga dikaitkan dengan mungkin ada suatu clarity yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut yang membuat akhirnya kalian tuh jadi tidak berbicara, tidak secara physically bersama, dan ada sesuatu ketidakpastian dalam suatu hubungan gitu ya. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer untuk klarifikasinya. Cancer, untuk zodiak Cancer, tapi ini kartunya sebenarnya bagus. Jadi sebenarnya yang aku lihat di sini adalah clarify untuk zodiak Cancer. Di sini ada gentleman and the ring. Jadi sebenarnya yang aku lihat adalah seseorang di sini ada keinginan untuk kembali lagi karena dia kangen sama kamu, memikirkan kamu, dan ada keinginannya suatu perubahan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Kalau kamu laki-laki, mungkin kamu memikirkan untuk membuat suatu keadaan lebih baik gitu karena kamu kangen, karena kamu ingin mengclearkan suatu keadaan, karena kamu pengen pergi dalam suatu situasi ke situasi lain yang ibaratnya ke situasi yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau kamu perempuan, mungkin seseorang di sini akan datang menawarkan sesuatu hal untuk memperbaiki suatu keadaan, clarity gitu ya, truth, atau ada sesuatu hal yang dia kangen aja, dia pengen kembali lagi karena ada suatu ketidakpastian yang dia lihat gitu ya. Mungkin karena jarak kah, mungkin karena ada physical distance antara kamu dengan orang tersebut, jadi
Jadi kamu bisa berekspektasi seseorang kembali hadir atau kembali datang gitu ya. Mungkin ini seseorang yang secara fisik berpisah ke kamu, berpisah secara fisik. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang kembali hadir untuk menawarkan untuk next level commitment yang mungkin dia ingin kembali untuk memperbaiki suatu keadaan. Oke. Untuk zodiak Scorpio, we'll see Scorpio. Untuk zodiak Scorpio, self-indulgent and girl talk. Jadi kalau untuk Scorpio yang perempuan, kamu membutuhkan waktu, kamu membutuhkan me time gitu ya. Kamu fokus terhadap diri kamu mungkin menyediakan waktu kamu untuk bersama teman-teman gitu ya, atau mungkin ini diharuskan kamu untuk melakukan hal seperti ini, untuk ketemu dengan teman-teman atau punya waktu untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu udah menikah, mungkin simpelnya kamu mau salon atau ke spa. Tapi kalau misalnya kamu single, mungkin kamu dianjurkan untuk bisa untuk ketemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, ketemu dengan teman-teman. Sebenarnya kalau dari dua kartu ini adalah Scorpio, mungkin ada sesuatu hal yang kamu diharuskan untuk healing, diharuskan untuk bisa melupakan atau mendistract kamu dari sesuatu hal yang mungkin gak bekerja buat kamu. Tapi kita akan lihat untuk clarify kartu Scorpio dengan self-indulgent. Scorpio, birds and clover. Oke. Scorpio, jadi kamu bisa berekspektasi kalau apabila ketika kamu bisa fokus terhadap diri kamu sendiri, sudah bisa move on terhadap sesuatu hal yang mungkin baru aja gak ngenakin terjadi, suatu ending mungkin. Tapi kalau simpelnya, kalau misalnya kamu bertemu dengan teman-teman kamu, ngobrol sama teman-teman kamu bisa berekspektasi ada suatu informasi atau surprise informasi yang bikin seneng, bikin ada suatu berita bagus dari kejauhan, atau seseorang simpelnya dengan ketika berbicara dengan seorang teman, kamu akan mendapatkan suatu ide atau informasi yang mungkin bisa berguna buat kamu. Karena di sini the clover and bird itu juga mungkin gosip atau suatu informasi, lagi ngobrol-ngobrol segala macam gitu ya. Clover itulah suatu keberuntungan. Di sini ada bucket, jadi kamu bisa berekspektasi mungkin ketemu dengan seseorang yang mungkin dia bisa memberikan suatu informasi terkait dengan keberuntungan, terkait dengan suatu peluang, terkait dengan sesuatu hal, berita yang baik yang memang harus kamu berita yang mungkin buat kamu gitulah kurang lebih. Nah mungkin tapi mungkin di sini juga diharuskan kamu untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, memikirkan sesuatu hal yang baik buat kamu. Jadi ibaratnya energi itu akan datang. Oke, kita akan ke zodiak Pisces. Pisces. Untuk zodiak Pisces, talking and clock. Oke. Jadi Pisces mungkin aku sering banget dalam beberapa minggu ini aku menemukan untuk zodiak Pisces sekarang lagi fokus terhadap sesuatu hal, healing dari sesuatu hal. Mungkin ini juga dikaitkan dengan kamu membutuhkan waktu untuk sendiri, fokus dengan bekerja, sedang menunggu sesuatu hal, sedang email mungkin, atau mungkin lagi sibuk bekerja. Tapi kita akan lihat untuk clarify untuk zodiak Pisces. Untuk zodiak Pisces, ini juga dikaitkan dengan kamu menunggu berita dari kejauhan, tapi itu akan datang kok gitu. Untuk zodiak Pisces, oke. Jadi sebenarnya aku melihat mungkin kamu menunggu suatu berita untuk membuat suatu keputusan gitu ya, tapi kayaknya mulai kamu agak nggak sabar. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin dengan suatu gosip yang membuat kamu tidak nyaman, gosip yang membuat kamu kok itu dapatnya dari mana, kok ada omongan kayak gitu. Jadi mungkin kamu berusaha men-search sesuatu hal, mencari sesuatu hal terkait dengan suatu berita yang kamu
juga nggak tahu pasti dapat tuh berita dari mana gitu ya. Tapi Birds and the Moon ini juga terkait dengan suatu berita yang mungkin kamu dengar tapi nggak jelas juntrungannya kemana atau dapat dari mana gitu ya. Nah, mungkin kamu sekarang lagi fokus terhadap sesuatu hal karena kamu sedang mengolah suatu data, mengolah suatu informasi, mengolah suatu omongan gitu. Tapi ini juga ibaratnya dikatakan mungkin Pisces akan ada suatu berita, bukan berita buruk ya, pokoknya berita yang membuat suatu kamu kebingungan, tapi akan ada kemungkinan kamu akan membuat suatu keputusan terkait dengan terkait terkait dengan suatu berita yang mungkin kamu dengar dari kejauhan. Tapi sebelum kamu membuat suatu keputusan dari berita yang kamu dengar, mungkin kamu harus bisa untuk jangan cepat-cepat merespon hal tersebut gitu ya, mesti pelan-pelan, take your time gitu ya, take your time, need time, takes time, in time, cycles and time to heal. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana kamu merespon berita itu, kamu dibutuhkan harus bisa untuk takes time atau pelan-pelan, jangan cepat-cepat dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin ini terkait dengan suatu gosip kah, atau terkait dengan suatu informasi yang kamu lihat dari sosial media kah, atau mungkin ada suatu berita aja yang buat kamu jadi bingung. Oke. Wow, panjang ya. Oke, kita akan mulai yang terakhir untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan mulai dulu untuk zodiak Aquarius. Untuk zodiak Aquarius, untuk situasi kalian, Aquarius, lighting, sudden change. Jadi mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces karena Pisces juga ngedapetin clock. Tapi Aquarius ini juga need time, takes time, in time, sudden change, shocking news, surprise. Jadi mungkin terkait mungkin Aquarius, mungkin kamu baru saja menghadapi sesuatu hal yang bikin kamu shock, atau ada suatu perubahan besar dalam percintaan kamu, kehidupan kamu, pekerjaan kamu ya. Jadi mungkin kamu butuh waktu untuk menyesuaikan suatu keadaan yang mungkin kamu juga baru beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, clarify untuk lightning untuk zodiak Aquarius, lightning Aquarius. Oke, Aquarius, jadi mungkin benar kamu mungkin bisa berhadapan dengan zodiak Pisces karena dia ngedapat bird, kamu ngedapat fish. Oke. Jadi kalau fish ini dikaitkan dengan ada suatu financial issue kah, atau tentang keuangan keluarga kah? The moon card, the mountain. Fish, the moon. Kalau memang ada suatu berita terkait dengan finansial Aquarius, mungkin kamu bisa hati-hati dengan pengeluaran yang sangat besar. Mungkin apa ya? Sebentar. Fish and the moon. Oke, tadi aku bilang the fish itu mungkin bisa berkaitan dengan uang atau the mount tuh tantangan. Mungkin mungkin akan ada suatu berita dari kejauhan terkait dengan tentang keuangan keluarga. Mungkin gitu ya, kalau misalnya kamu ada permasalahan dalam situasi kamu dengan seseorang, mungkin tantangan dalam hubungan kamu dengan orang tersebut adalah masalah keuangan. Oke. The fish and the moon mungkin
apa ya, mungkin yang aku lihat untuk zodiak Aquarius, mungkin aku melihat mungkin hati-hati dengan suatu berita terkait dengan suatu keuangan, mungkin yang berasal dari keluarga, mungkin berasal dari kamu sendiri gitu ya. Mungkin ada suatu berita yang terkait dengan keuangan, mungkin orang tua kamu memerlukan uang, mungkin kamu memerlukan bantuan uang dari keluarga ya, bantuan uang dari keluarga. Mungkin ada itu yang aku lihat untuk Aquarius. Jadi lightning, sudden change, coba kita lihat ya, the face and the moon. Gentleman. Okay. Money. Oke, ini gentleman. Oke, Aquarius mungkin ini gini, aku nggak tahu ya, tapi moga-moga ini bisa berhubungan dengan kalian. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini gentleman and the garden, biasanya akan ada suatu pertemuan dengan seseorang gitu ya. Mungkin ini adalah pasangan kamu gitu. Garden pertemuan di outdoor mungkin, atau reconciliation juga bisa jadi. Tapi ini juga bisa party juga gitu ya. The garden, gentleman, and fish and moon, mungkin seseorang di sini Aquarius atau mungkin kamu sedang memiliki suatu permasalahan terkait dengan keuangan, atau mungkin ada suatu perbincangan antara kamu dengan seseorang terkait dengan financial issue yang sedang dia hadapi. Oke. Tapi ini juga dengan dikaitkan dengan mungkin kamu melakukan suatu pertemuan dengan seseorang yang mungkin apa ya, yang mungkin garden, gentleman, the fish and the moon. Aku lebih melihat ini seseorang yang kamu temui, mungkin akan ada suatu pertemuan yang akan terjadi, yang mungkin akan membawa suatu berita tentang terkait dengan keuangan gitu ya. Atau ada sesuatu hal yang mungkin kamu nggak ketahui terkait dengan siapapun orang yang akan bertemu kamu. Mungkin dia mempunyai suatu kendala dalam finansial, atau ini bisa jadi kamu gitu ya, kamu ada suatu pertemuan yang terjadi dan segala macam, dan mungkin kamu membutuhkan suatu bantuan keuangan. Aduh, moga-moga bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Libra. Untuk zodiak Libra, Kasset dan abundance. Oke, Kasset and abundance, replaying event over and over, dan abundance. Oke. Libra, mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirin terus gitu ya, ada suatu event atau momen atau situasi yang kamu tuh terus menerus untuk mereplay atau merewind hal tersebut. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu inginkan, misalnya kayak terkait dengan suatu keuangan kah, ada suatu penyesalan yang kayak misalnya, aduh gue baru aja beli handphone, misalnya gue nyesel, jadi sesuatu gitu, coba gue bisa melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Mungkin kalau terkait dengan suatu keuangan atau abundance atau rezeki, katanya keep a positive mindset, manifest exactly what you want. Terkait dengan rezeki dan segala macam, kamu mungkin akan mungkin akan ada suatu berita terkait dengan abundance gitu ya. Tapi ini lebih terkait ada suatu ada suatu hal yang kamu tuh pikirin berulang-ulang terkait dengan suatu keberkahan atau rezeki kamu gitu loh. Abundance juga dikaitkan mungkin kamu menerima suatu berita sih tentang masalah keuangan. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Libra, clarify Kasset adalah untuk zodiak Libra. Oke. Jadi Libra tadi seperti aku bilang, kalau kamu nggak berhubungan dengan siapapun, ini tuh lebih ke pemikiran kamu gitu ya. Anchor itu adalah stuck terhadap sesuatu hal, pemikiran. Demise ini juga sesuatu hal yang kurang baik gitu loh dalam suatu kartu lilis. Jadi sebenarnya gini, terkait dengan situasi atau dengan siapapun kamu berhadapan Libra, mungkin ibaratnya ada sesuatu hal kamu tuh misalnya kalau stuck dalam suatu keadaan, ada sesuatu hal yang kamu merasa atau menginginkan itu tidak terjadi gitu ya, karena
pemikiran kamu ada suatu event yang bikin kamu jadi mungkin frustasi, bikin kamu menyesal, bikin kamu terus trauma, bikin terus menerus kamu mengulang kejadian tersebut yang akhirnya kamu merasa stuck. Nah, ini sebenarnya pemikiran kamu doang, yang kamu dimana kamu harus bisa bersyukur, berpositif mindset supaya hal-hal itu tidak terulang gitu ya, karena ada suatu keadaan atau situasi yang berulang-ulang yang terjadi sama kamu yang kamu merasa kamu nggak bisa lepas dari jeratan tersebut. Nah, dengan kartu The Lilies, nah lilies itu adalah harmoni, jadi mungkin kamu harus bisa menciptakan harmoni dalam diri kamu, pemikiran kamu, agar kamu bisa melepas sesuatu hal yang memang udah nggak bisa kamu jalankan. Ya gitulah ibaratnya gitu. Oke. Hati-hati juga dengan energi atau situasi seseorang yang mungkin menawarkan cinta, menawarkan ini, tapi sebenarnya dia punya maksud yang jelek atau punya intention yang jelek sama kamu. Oke. Hati-hati juga dengan apabila melakukan sesuatu hal, atau mungkin ini adalah kamu, atau kamu menyesal melakukan sesuatu hal, ibaratnya ngambil duit, korupsi duit gitu ya, yang akhirnya kamu jadi menyesal dan berulang-ulang memikirkan hal tersebut. Oke. Yang terakhir kita akan coba untuk zodiak Gemini. Untuk zodiak Gemini, untuk love situation, untuk Gemini self-indulgent, dan mungkin kamu bisa berhubungan dengan Pisces, tapi ini juga self-indulgent and watching and looking and stalking. Oke. Untuk zodiak Pisces di sini untuk zodiak Gemini, mungkin kalau misalnya kamu seseorang me time, seseorang memilih untuk memprioritaskan dirinya gitu ya, kamu ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang bingung, beda, atau ini adalah pasangan kamu. Mungkin kalau kamu senang bekerja, berarti kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal, kamu lagi pengen sendiri, seseorang merasa kayaknya ada yang patut dicurigai deh antara dari energi kamu, atau kamu curiga dengan orang tersebut gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin seseorang di sini lagi fokus terhadap sesuatu hal, pekerjaannya, hidupnya dan segala macam. Tapi ada seseorang watching you from afar yang mungkin merasa curiga kamu tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan kamu seakan-akan mungkin ini juga bisa kamu berusaha nge-stalk orang tersebut, berusaha ngelihat dari jauh, padahal mungkin gitulah seperti itu. Oke. Kita akan lihat untuk kartu untuk zodiak Gemini, pendukungnya adalah Gemini. Oke. Jadi itu dah kalau katanya orang Bali. Jadi sebenarnya di sini ada snake and the tree. The tree itu kestabilan, growth gitu ya. Mountain, ada halangan dan tantangan. Tapi di sini ada snake gitu ya. Tadi itu aku bilang. Siapa sih? Mungkin yang aku lihat mungkin hati-hati dengan bukan hati-hati dengan ya. Yang aku melihat mungkin aku cuma bisa lihat hati-hati dengan ruang lingkup pekerjaan kamu yang mungkin dia tuh jelek lah, seperti energi ular gitu, atau gimana sih ya, pokoknya energi ular kan nggak bagus dan menakutkan dan segala macam, atau dia intentionnya nggak baik aja, ada sesuatu hal yang jelek di dalam situasi pekerjaan kamu. Tapi aku lihat kalau di sini fokus on self work, mungkin kamu berusaha untuk melihat seseorang karena dia punya niat jelek atau punya niat jelek dalam ruang lingkup pekerjaan kamu. Mungkin ini jadi mungkin Gemini, mungkin kamu melihat sesuatu hal yang mencurigakan dalam ruang lingkup kamu yang mengganggu kestabilan diri kamu atau mengganggu kestabilan pekerjaan kamu, karena di sini ada fokus on self worth. Jadi seakan-akan kamu sibuk tapi sebenarnya kamu merhatiin orang tersebut karena kamu tahu siapa tuh yang jadi snake gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin juga dikaitkan dengan ini tentang terkait dengan kamu nggak bisa fokus terhadap sesuatu hal, terhadap pekerjaan kamu, karena kamu sibuk memperhatikan sesuatu hal yang sebenarnya itu udah nggak baik buat kamu gitu ya, yang mungkin itu bisa merubah kestabilan kamu. Itu yang aku bisa lihat untuk zodiak Gemini. Semoga bisa berhubungan. Bye guys, sampai bertemu lagi.